Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Hari ini Rabu 15 April 2025. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun terlebih dahulu marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam Injil Lukas pasal 19 ayat 45 sampai dengan 46. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita merasa kecewa atau marah ketika sesuatu yang suci dan penting disalahgunakan atau diabaikan? Itu yang Yesus rasakan saat ia masuk ke bait Allah dan melihat tempat itu dijadikan tempat jual beli. Rumah Allah yang seharusnya menjadi tempat doa, tempat orang mencari pengampunan dan perjumpaan dengan Tuhan, telah berubah menjadi pasar, penuh kebisingan dan transaksi duniawi. Yesus tidak tinggal diam, ia bertindak tegas. Ia mengusir para pedagang dan berkata, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Ini bukan sekedar kemarahan biasa, tetapi bentuk kecintaan Yesus terhadap kekudusan rumah Tuhan yang telah dilanggar. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini menjadi peringatan dan sekaligus ajakan bagi kita bagaimana sikap kita selama ini terhadap rumah Tuhan. Apakah kita menghargainya sebagai tempat kudus? Apakah kita datang ke gereja dengan hati yang siap menyembah dan berdoa? Atau sekedar menjalankan kewajiban tanpa kesungguhan? Seringkali kita begitu sibuk dengan urusan dunia, hingga saat berada di gereja pun, hati kita masih terkait dengan hal-hal lain. Kita lupa bahwa gereja bukan sekedar bangunan, melainkan tempat Allah hadir dan mau berjumpa dengan umatnya. Lebih dari itu, firman Tuhan juga mengajarkan bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Artinya, hidup kita juga harus dijaga kekudusannya. Jangan sampai hidup kita yang seharusnya menjadi tempat kediaman Allah justru dipenuhi dengan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Dendam, kesombongan, kepentingan pribadi, atau ketidakjujuran. Maka hari ini, marilah kita pulihkan kembali rasa hormat kita terhadap rumah Tuhan. Mari datang dengan hati yang bersih, dengan kerinduan untuk menyembahnya dalam kebenaran. Dan mari kita persembahkan hidup kita sebagai tempat yang layak bagi Allah untuk tinggal dan bekerja melalui kita. Amin. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami menjaga kekudusan rumah-Mu. Begitu juga dengan tubuh kami sebagai bait Allah dan bait Roh Kudus, sehingga kami juga menjadi alat Tuhan untuk menyatakan kebenaran, damai sejahtera dan sukacita di tengah-tengah kehidupan kami. Dalam Kristus kami telah berdoa dan bersyukur hanya kepadamu. Amin. Selamat aktivitas buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.